Nah, itu dari kita. Mungkin dari ayah mungkin ada solusi yang lain kira-kira. Ya, apa mungkin nggak khilafah, tapi saya rasa satu kata kita, satu khilafah harga mati. Tinggal gimana caranya berkhilafah gitu mungkin. Nah, dari saya. ya silakan, silakan. Relax aja, relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah sebutkan nama saya Salih dengan Pak Ustadz Supriyono. Ya, seusia Ustadz juga. Oh, iya. 36, 37. Alhamdulillah memang mal siang hari ini, pagi menjelang siang. Sebelumnya saya ingin mengeluarkan perasaan saya dengan senang ini. Saya mendengar sebuah nasihat. Kalau tubuh manusia ini hanya terdiri dari 3 posisi gerak, baik dia berdiri, duduk, atau baring. Nah, kemudian dari ketiga posisi gerak ini manusia hanya bisa mendapatkan 1 dari 2 kemungkinan saja. Apakah berdiri, duduk, dan baringnya itu dia dalam keadaan ingat Allah atau maksiat sama Allah. Jadi yang saya katakan tadi meluapkan perasaan pada pagi menjelang siang ini, Allah telah mengizinkan kita semua di sini untuk duduk dalam keadaan yang Allah sukai. Alhamdulillah. Seperti yang dikatakan Ustadz Jai tadi, di pantun Ustadz, keresahan seorang mukmin terhadap keadaan bumi Allah ini, kemudian dia mengambil tindakan dan berhati-hati dalam tindakan itu, ini merupakan bukti kalau dia itu sangat mencintai kebenaran Allah itu ada di muka bumi ini. Yang mau saya tanyakan sekaligus menanggapi nantinya dengan perkara bencana yang sifatnya nasional di negara kita ini. Jadi bencana sama-sama Islamnya ingin diberangus nih di NKRI ini. Mereka menganggap satu-satunya musuh yang itu menyebabkan program mereka itu tidak terlaksana dengan baik itu hanya Islam. Islam diberangus. Dari pemaparan Ustadz Jahid atau Ustadz Supriyono, pada Amir ya, ini hanya nyatu untuk menegakkan ad-din itu nomor 1. Kemudian tadi sambung ayat tadi Syura 13 itu orang musyrik nggak suka. Orang musyrik, kalau yang saya pahamkan, ciri orang musyrik di sini adalah orang yang suka pecah sama orang yang tidak mau menegakkan ad-din. Adalah ciri orang musyrik. Yang mau saya tanyakan, karena pun saya mendengar sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan fase umat Islam yang dilalui. Jadi Ustaz Supriyono berkata khilafahnya yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah kekhilafahan warisan dari Nabi. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah bentuk pemerintahan khilafah di masa 4 khilafah Rasyidah pada masa lalu itu sama dengan khilafatul muslimin sekarang ini? Satu, Pak. Dan yang kedua, bukankah konsep yang diusung ini juga konsep yang menjadi perhatian oleh Tauhid Nasional? Lantas, apakah maslahah yang didapat lebih besar dari mafsadah atau kebalikannya? Kalau kita mengusung konsep khilafah ini, lambat laun kan mereka juga mengetahui. Sekarang pun sudah tahu. Karena pun saya mendapat kabar dari media-media mainstream seperti itu kan, antara HTI, Helmus, dan siapa lagi tadi malam saya baca. Nah, 2 hal ini pertanyaan dulu di awal sebagai tahap perkenalan saya dengan Pak Ustadz ini. Kalau Ustadz Jahid dah 3 kalinya kita jumpa ya Ustadz. Nah, 3 kali. Apakah sama khilafah di masa Nabi itu dengan khilafatul muslimin sekarang ini? Yang kedua, pengusungan nama khilafah ini, nah, di mana manfaat? Apakah masalahnya itu lebih besar daripada mafsadah atau kebalikannya? Begini itu dulu. Ya, kita kunci dulu ya. Ya, silakan kepada Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Ustaz siapa namanya? Salik. Ya, Salik ya. Barakallahu. Kekhalifahan yang setelah Nabi, Khulafaur Rasyidin, mereka punya kekuasaan, punya tentara, umat Islam sudah kuat, punya wilayah. Ya sama kita berbeda.
Karena kita ini memulai, tadi saya sampaikan, memulai dari sesuatu yang hilang. Semenjak tahun 1924 umat Islam tidak ada khilafah. Ya. Di Turki Utsmani kan umat Islam sudah hancur. Nah, ini kita memulainya dengan cara bagaimana Rasulullah dulu para utusan Allah memulai. Itulah khilafah ala manhajin nubuwah. Mencontoh bagaimana para utusan Allah pada waktu itu. Memulai dari seorang diri, memaklumatkan ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya ini aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Nah, maka kita memulai dengan sebuah maklumat, kita umumkan ke seluruh dunia. Oleh Ustadz Abdul Qadir Sembaraja sebagai khalifah, dia umumkan berbagai macam celaan. Wah, ini apa namanya ini aliran keras. Wah, ini macam-macam. Jadi seperti itu. Nah, karena itu ada suatu hal yang harus ditegakkan. Karena umat Islam itu hanya bisa akan berjaya dengan khilafah. Nah, kalau khilafah yang ada pada zamannya sahabat Abu Bakar, Umar, mereka sudah punya kekuasaan, warisan dari khalifah Nabi Muhammad SAW. Ditinggal oleh Nabi Muhammad kan sudah punya kekuasaan, umat Islam sudah pada menerima, ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita itu semenjak tahun 1924 Masehi yang ada di Turki Utsmani itu umat Islam sudah terpecah belah, tidak ada lagi khalifah. Itu kan sepakat nggak kira-kira itu? Kalau yang ini barusan yang saya katakan, yang fase disebutkan tadi ini kan ulama juga sepakat kalau dari 1924 sampai dengan sekarang ini kan masa mulkan Jabriyah. Yang saya ketahui. Nah, pemahaman tadi yang mau saya tanyakan sementara kemunculan khilafah terakhir seperti yang disabdakan Nabi, khilafah Rasyidah alamin haji nubuwah itu. Ada bahasa khilafah Rasyidah alamin haji nubuwah, bukan khilafah alamin haji nubuwah. Coba dicek dulu. Khilafah alamin haji nubuwah. Nah, itu tadi. Kalau memang ini adalah mulkan Jabariyah, ya kan? Kembali kita akan masuk pada fase khilafah alamin haji nubuwah. Menegakkan khilafah itu metode kenabian, bukan metode Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu maksudnya. Nah, kalau mengikuti metodenya khilafah Rasyidah, ya itu ya mengikuti Abu Bakar, Utsman, Ali. Tapi hadisnya bukan khilafah Rasyidah, khilafah alamin haji nubuwah. Ya kan begitu coba. Teks hadisnya ada dalam 5 fase itu kan. Khilafah alamin haji nubuwah. Ada enggak kalimat khilafah khilafah Rasyidah alamin haji nubuwah? Ini beda Ustaz. Enggak, kita ingin tahu aja apakah ada kalimat itu kira-kira. Iya, maksud saya ketika tadi ada khilafah Rasyidah alamin haji nubuwah. Sementara teks tadi khilafah alamin haji nubuwah ini berbeda konsepnya. Berbeda. Kalau khilafah Rasyidah alamin haji nubuwah ya mengikuti metodenya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang sudah punya kekuasaan. Maka umat Islam sekarang berharap khilafah punya kekuasaan susah, ya kan? Susah. Pak, monggo yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara khilafatul muslimin dengan jamaah-jamaah lain di luar tema ya? Apa perbedaan antara khilafatul muslimin dengan jamaah-jamaah atau organisasi lain seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lainnya? Karena mereka ini sama-sama saling mengakui bahwa kelompoknya itu yang paling benar. Jadi apa perbedaan antara khilafatul muslimin dan jamaah yang lain? Sudah. Perbedaannya, kalau khilafah ini nama yang diresmikan oleh Allah. Dalam Al-Quran banyak ayat, dalam hadis lebih banyak, data sejarah lebih konkret. Adapun nama-nama yang lain, ini nama yang dikarang oleh otak-otak manusia, walaupun itu bertitel seorang ulama. Mana yang lebih benar? Yang lebih benar itu kalau kita mengikuti Quran dan hadis Nabi. Maka di dalam hadis itu disebutkan bahwa nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu saja. Apa yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabatku. Jadi ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad dan ikuti sahabat Nabi Muhammad.
Lalu kenapa ada khilafatul muslimin? Ya, karena memang ini adalah sistem Islam. Mau nggak mau orang Islam itu harus berada dalam sistem khilafah. Nah, apa khilafah itu harus? Ya harus. Kenapa? Tidak ada satu sahabat pun yang tidak hidup tanpa seorang khalifah, pemimpin. Dan sistem mereka dahulu adalah khilafatul muslimin. Nah, ini mungkin kalau sekarang mungkin 99% kaum muslimin belum tahu khilafatul muslimin. Kenapa? Khilafatul muslimin pernah runtuh pada tahun 1924 di Turki. Itu kekhalifahan terakhir yang hari ini sedang diupayakan lagi oleh Presiden Erdogan, ingin mengembalikan kemuliaan Turki. Ya walaupun nanti akan satu menjadi khilafah. Ya. 1924 runtuh. Semuanya di bumi hanguskan. Bahasa Arab diganti dengan bahasa Turki. Azan diganti dengan bahasa Turki. Semua kitab-kitab Islam itu semuanya dibuang ke laut. Bahkan dalam sejarah itu, bahkan karena banyaknya kitab kaum muslimin saat itu bisa dibuat untuk jalan kuda di atas air, maksudnya jembatan. Ini banyaknya buku-buku yang dimusnahkan, dihilangkan dari peredaran. 24 97 baru kembali disampaikan lagi, ditegakkan lagi. Berarti sekitar 74 tahun umat Islam hilang dari sistemnya sendiri, yaitu khilafatul muslimin, yaitu khilafah. Maka wajar hari ini kita berdakwah ke ulama sana, ke ustadz sana, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita sampaikan khilafah. Ini jamaah apa lagi nih? Oh, sesat ini. Hati-hati dengan orang hijau putih. Hati-hati, mereka ini teroris. Hati-hati, mereka ini ekstrim. Nah, kita berkhilafah ini nggak lihat orangnya. Kewajiban untuk berkhilafah ini yang kita ambil. Ya, kalau kita lihat orang-orangnya ya orang-orangnya juga ya kurang lebih lah ya. Tapi sistemnya yang kita ambil itu sistemnya. Rasulullah meninggal, itu sahabat sepakat, ijma sahabat saat itu belum boleh menguburkan jasad Rasulullah. Dan ini di sekolahan nggak diajarkan. Termasuk saya baru mendapatkan materi yang begini-begini itu setelah di pondok pesantren, dan itu pun pesantren berbasis khilafah. Alhamdulillah sudah ada 20 cabang. Kita nggak ketemu materi ini. Kenapa? Karena di luar-luar sana nggak boleh ada materi seperti ini. Karena ini adalah salah satu program Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai sejarah Islam itu dibuka lagi. Nanti umat Islam keinget-inget lagi, oh ya dulu khalifahnya ada 104 orang. Ya, yang kita pahamkan hanya 4 orang khalifah kan. Padahal ada 104 orang khalifah yang pernah memimpin dunia sampai khalifah terakhir Abdul Majid kedua di Turki. Nah, jadi Rasulullah meninggal, dimandikan, dikafankan, dibaringkan. Lalu sahabat semuanya kumpul di Sakifah, musyawarah. Ya, ada yang mengatakan 2 hari 3 malam, ada yang mengatakan 3 hari 2 malam. Di Bani Sakifah, 2 hari 3 malam, bukan waktu sebentar. Musyawarahnya itu sengit. Karena dari suku Aus kepengen dari mereka, dari Khajrat dari mereka, dari Muhajir kepengen dari mereka, dari Ansor pengen dari mereka. Sengit ya, 2 hari 3 malam, berarti kan musyawarah yang sengit. Jarang-jarang musyawarah sampai 2 hari 3 malam. Kita musyawarah di kampung saja itu 2-3 jam, 3-4 jam lah. Lebih dari itu pulang masing-masing. Musyawarah kan. Ini 2 hari 3 malam, berarti sangat sengit. Akhirnya terpilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah. Barulah dibaiat oleh seluruh sahabat, dan Rasulullah setelah sah diumumkan bahwa khalifah kita adalah Abu Bakar As-Siddiq, baru Rasulullah dimakamkan pada malam hari.
Jadi itu sejarah-sejarah yang hari ini 99% kaum muslimin belum dengar. Maka kami dai-dai khilafah ini fokusnya kepada dakwah yang ini. Adapun untuk kajian mengikuti buku panduan. Jadi apa bedanya? Beda. Kalau khilafatul muslimin atau khilafah itu nama yang diresmikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh para pendahulu kita. Nama selain itu hanya dibuat oleh kebijakan mereka. Ya. Secara amalan ya baik-baik. Tapi kalau secara sistem bukan sistem Islam. Wah, menarik paling dia. Bagi laki-laki dapat gadis. Terus kalau wanita mati syahidah, ini dapatnya apa? Namanya bidadara. Bidadara. Dapat kalau gadis dapat bidadari. Apa? Wafurun in ka'amsalin wilma seperti mutiara. Gadis sendiri yang seperti kata Rasulullah, kalau mau di timur itu gadis itu yang seperti mutiara. Itu semua orang dunia ini dia lupa pada yang akan lupa segala terheran dan cantik. Terus kalau disingkap panah kelihatan susunya. Kamu selalu wil maknun kata Allah itu. Tapi kalau gadisnya dapat apa? Wildanun muhalladun. Bujangan yang tetap konsisten, tidak berubah. Semangat terus. 70 dari satu malam beres. Tidak ada lulu-lulunya. Setiap saat dibutuhkan siap, enggak minum dulu. Enggak perlu minum baju ke bawah. Jadi itu hanya didapat kalau sekarang kita mempraktekkan ajaran yang di surga itu. Nah, dengan sungguh-sungguh, maka kita kalau ada yang menghalangi kita praktek, kita usaha. Kalau melarang juga ada yang mati. Kita harus siap memang. Kenapa kita mau ini kok? Ada seorang sahabat, dia perang karena bulan Ramadan. Oh yang bagaimana nanti kalau saya mati syahid, saya punya utang Ramadan itu nggak enak. Dia Ramadan puasa saya perang boleh dia, tapi dia jangan saya puasa saking semangatnya. Karena namanya manusia, fisiknya capek juga. Tahu-tahu menggeletak sore-sore, sudah panas, aduh nggak sanggup geletak di sebuah batu itu dan tidur. Temannya kan dulu itu bukan dari jauh nembaknya, datang dengan pedang kan, jadi kalau ditinggalin bisa disikat musuh kan, terpaksa dia nunggu aja dengan pedang itu. Loh kok dia ini saung sih katanya. Akhirnya membasuh. Geletak. Dia tunggu-tunggu lagi dia mikirin, bangun dia kaget. Loh, kok kamu tadi sebentar nyenyak amat ya? Kok bangun terus semangat gitu? Kata dia, saya mimpi. Saya tidur tadi mimpi. Mimpi apa? Saya melihat gadis cantik. Saking cantik luar biasa. Saya sampai hilang malunya. Jadi kamu bilang apa? Saya bilang, gadis cantik itu perkenalkan namanya sama saya. Saya minta namanya siapa? Saya nggak malu-malu lagi, saking cantiknya. Terus dia bilang namanya Ainul Mardiah. Tapi saya tidak kuat dikasih tahu nama begitu aja. Loh Ainul Mardiah ini. Karena cantiknya luar, tidak pernah kelihatan manusia secantik itu. Saya sudah tidak pikir panjang lagi. Saya sampai bilang, boleh nggak saya tinggal bersama kamu di sini? Sampai saya hilang malu katanya. Saking luar biasa nih Ainul Mardiah itu. Terus dia jawab, maka saya bangun itu, kamu kan sahur,
Nanti waktu buka aja di sini saya tunggu ya, kita makan bersama. Maka saya kaget. Kata yang cerita itu, setelah habis dia cerita gitu, gitu. Tadi yang emas itu hilang semua. Kalau yang kuat-kuat ini perang itu bus sini pas waktu buka maghrib sakit dia. Kata dia itu bukan saya. Buat dia kan. Waduh cantiknya segitu. Aduh dia temuan dia dapat tuh. Sekarang kita cari nomor dia itu. Sekarang ini ada nomor dia yang ada. Lagi itu yang mahal kayak nomor dia. Makanya jangan lupa nomor dia. Waduh, itu bela ini. Iya istilahnya harus sanggup dengan corona. Untuk ibadah ya. Untuk ibadah itu pokoknya apa saja ibadah, tidak usah dihalang-halang. Ya, bagus. Yang lain kita kasih dah ya. Yang terakhir.